Om Swastiastu, Om Awigana Mastu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati, dosen penggabung mata kuliah Psikologi Agama. Perkenalkan, nama saya Gusni Mahadi Ayudi Putri, jurusan Penerangan Agama Hindu semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa poin tentang psikologi agama dan yang berkaitan dengan psikologi agama. Tugas ini merupakan tugas akhir semester pada mata kuliah psikologi agama. Yang pertama, yaitu tentang psikologi agama. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Fungsi dari psikologi agama, kajian ilmu ilmiah memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, description. Yang kedua, understand. Yang ketiga, prediksi. Yang keempat, kontrol. Di samping fungsi psikologi agama juga memiliki ruang lingkup, yaitu 1. Kegiatan ibadah seseorang meliputi ubudiyah dan maul malah. 2. Gerakan-gerakan kemasyarakatan yang muncul dari masyarakat yang beragama. 3. Budaya-budaya yang ada dalam masyarakat akibat pengalaman agama. Yang keempat, suasana keagamaan dalam lingkup hidup seiring dengan kesadaran beragama yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pengalaman beragama. Di dalam Saras Camuscaya 177 dijelaskan bahwa gunanya sastra suci Weda itu untuk diketahui dan diamalkan dalam sila dalam acara sila adalah perilaku yang berasal dari pembawaan lahir. Acara mentradisikan pengalaman ajaran suci dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Kutipan Saras Camuscaya tersebut mengajarkan kepada kita bahwa tujuan adanya ajaran suci Weda dengan kitab-kitab sastranya adalah untuk diketahui dan diamalkan baik dalam kehidupan individu maupun dalam tradisi kehidupan bersama. Dalam masyarakat, ciri dari pengalaman ajaran suci Weda adalah untuk memperbaiki swabhawa dan acara. Kalau nyatanya tradisi beragama itu belum mampu membawa perbaikan dalam tradisi kehidupan bersama, ini artinya agama belum mampu didayagunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama. Oleh karena itu, belum waktunya jika membangga-banggakan keberagamaan kita sebagai umat yang benar-benar sudah beragama dengan baik. Marilah kita adakan perenungan kembali di manakah letak kekurangan kita dalam mendayagunakan ajaran itu. Selanjutnya, bagian nomor 3, yaitu perilaku beragama. Secara definisi, perilaku dapat diartikan yaitu kesedihan, bereaksi terhadap sesuatu hal, pengertian lain lingkup bahwa perilaku, attitude adalah suatu kecenderungan untuk merespon suatu hal, benda atau orang dengan suka, tidak suka, atau acuh tak acuh. Perwujudan biasa dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pembiasaan, dan keyakinan. Artinya, untuk membentuk perilaku yang positif atau menghilangkan perilaku negatif dapat dilakukan pemberitahuan atau menginformasikan faedah atau kegunaannya. Dengan membiasakan atau dengan meyakinkannya dalam belajar, perilaku berfungsi sebagai dynamic force, yaitu sebagai kekuatan yang akan menggerakkan seseorang untuk belajar. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku agama merupakan suatu perbuatan seseorang, tindakan seseorang, serta reaksi seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan, didengar, dan dilihat yang berkaitan erat dengan keagamaan seseorang. Selanjutnya, nomor 4, yakni konflik sosial yang sering muncul dalam kehidupan beragama. Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsi positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dan mempengaruhi masyarakat, dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Pada bagian ini akan diuraikan sebab terjadinya konflik antar masyarakat beragama, khususnya yang sering terjadi di Indonesia dalam perspektif sosial agama.
Hendro Pospito mengemukakan bahwa paling tidak ada 4 hal pokok sebagai sumber konflik sosial yang bersumber dari agama. Perbedaan doktrin dan sikap mental. Semua pihak umat beragama yang sedang terlibat dalam bentrok masing-masing menyadari bahwa justru perbedaan doktrin itulah yang menjadi penyebab dari benturan itu. Entah sadar atau tidak, setiap pihak yang mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya membandingkan dengan ajaran agama lain. Perbedaan suku dan ras memeluk agama tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antara kelompok dan dalam masyarakat. Contoh di wilayah Indonesia antara suku Aceh dan suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan suku Batak yang beragama Kristen. Kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik, yang merupakan ketentraman dan keamanan. Perbedaan tingkat kebudayaan agama sebagai bagian dari budaya bangsa manusia. Kenyataan membuktikan perbedaan budaya sebagai bangsa di dunia tidak sama. Secara sederhana dapat dibedakan 2 kategori budaya dalam masyarakat, yakni budaya tradisional dan budaya modern. Masalah mayoritas dan minoritas dalam golongan agama, fenomena konflik sosial mempunyai aneka penyebab, tetapi dalam masyarakat agama pluralitas penyebab terdekat adalah masalah mayoritas dalam minoritas golongan agama. Selanjutnya pembahasan nomor 5, yaitu bagaimana solusi yang dapat diambil untuk menghindari daripada konflik agama. Kesadaran akan beragama sangatlah penting. Saling toleransi antar agama menjadi satu hal yang patut untuk dijaga, karena kita hidup di negara ini beragam suku dan budaya. Selama ini konflik antar agama rata-rata diawali oleh isu-isu yang beredar dari mulut ke mulut tentang keburukan suatu agama. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan lisan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita harus memulai segalanya dengan niat yang baik dan sikap yang lurus. Memahami adanya perbedaan dan empati beragama menjadi jembatan keharmonisan dalam beragama. Jangan mudah terpancing akan hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bisa aja ada oknum yang sengaja memecah belah masyarakat melalui agama. Yang terakhir yaitu beberapa istilah dalam psikologi agama yang biasa kita dengar, yaitu animisme, yaitu istilah untuk menyebutkan kesalahan logika yang terjadi pada anak-anak yang menganggap benda mati memiliki perasaan dan motif. Yang kedua, avoidant, istilah untuk menyebut perasaan tidak percaya diri dan segala sensitif terhadap hal-hal yang negatif, takut dinilai, kritik, dan dipermalukan. Yang ketiga, Cotard syndrome adalah keadaan gangguan jiwa di mana si penderita mempercayai bahwa dia sudah mati. Yang keempat, cyber love adalah pola kedekatan yang terjalin dari hubungan yang tercipta dalam sosial media atau interaksi cyber lainnya. Yang kelima, accidentasis adalah istilah untuk seseorang yang menyembunyikan rasa sakit mereka di balik senyumnya. Yang keenam, hipotimia adalah keadaan seseorang yang selalu murung dalam sedih, selalu mengeluh dan tak punya semangat. Demikianlah paparan tugas mata kuliah psikologi agama. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf, dan atas perhatian Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.